Selamat pagi, siang, malam, dan kali ini gue bakalan sharing-sharing tentang gimana sih cara kita ngebangun channel YouTube dari nol untuk YouTuber pemula. Kenapa sih bahasanya membangun? Kenapa sih bukan bahasanya tuh kayak kita ngebuat? Nah, bedanya kalau misalnya kita ngebuat hanya sebatas kita menciptakan aja atau membuat channel YouTube itu. Tapi kalau misalkan kita bahasanya tuh ngebangun, kita harus pikirin macam hal nih, kayak misalkan temanya kayak gimana, habis itu cara ngebangunnya kayak gimana, konten-kontennya seperti apa aja sih, dan terakhir, gimana caranya kita mengembangkan channel kita. Nah, penasaran kan seperti apa ceritanya? Teman-teman yang mau mulai dari awal, pasti kan nyari referensi-referensi itu kan, sesuai dengan yang muncul di YouTube biasanya. Entah referensi makanan, entah referensi channel kuliner, entah referensi channel mukbang, entah referensi channel jalan-jalan, dan referensi yang lainnya. Tapi endingnya malah jadi bikin bingung kan, karena kebanyakan referensi itu. Apa sih yang pertama kali harus teman-teman lakuin untuk membangun suatu channel? Nah, pertama kita harus paham sama potensi yang kita miliki. Kita harus mencari tahu potensi-potensi apa sih yang ada di diri kita. Banyak hal kan, dari mulai potensinya kita punya hobi, habis itu kita punya profesi atau pekerjaan, habis itu kita dari ngerekam orang lain, apapun yang sesuai potensi yang kita punya. Cari konten sesuai skill, kayak misalkan teman-teman pinter nih ngutak-atik HP, atau teman-teman pinter ngutak-atik motor, atau teman-teman yang pinter untuk membuat film. Jadi teman-teman bisa bikin tutorial tentang filmmaking gimana, habis itu entah nge-review film, atau gimana sih cara menservis HP. Jadi itu skill-skill yang kita punya yang ternyata itu bisa menghasilkan. Nggak cuma menghasilkan di dunia nyata, tapi kita bisa menghasilkan di dunia perkontenan ini. Yang kedua adalah kita buat konten sesuai hobi. Kadang teman-teman nggak sadar kalau misalkan hobi yang kita punya, atau kesukaan yang kita punya, atau minat yang kita punya adalah modal awal untuk membuat konten di channel kita. Teman-teman pasti sering kan ngeliat ada memancing, ada touring, ada traveling gitu. Kalau misalkan kita lihat channel-channel yang berawal dari hobi, banyak. Ada backpacker tampan, itu kalau misalkan yang travelingan. Ada lagi Fiersa Bestari, itu yang untuk konten naik gunung, karena dia menggunakan hobinya sebagai bahan pembahasan atau bahan konten-konten yang dia punya. Nah, habis itu ada lagi hobi memancing. Kan sekarang banyak ya YouTuber yang dia tuh membuat konten memancing. Jadi kayak bikin peletnya seperti apa, habis itu kayak kita cara narik ikannya kayak gimana. Ada yang kemarin gue lihat cara mendeteksi buaya kalau misalkan kita sedang memancing. Nah, banyak banget hal yang kita bisa gali dari hobi kita yang ternyata itu bisa menjadikan suatu konten. Yang ketiga adalah konten tutorial atau profesi. Kita nggak sadarin, ternyata profesi-profesi yang kita punya itu bisa menjadikan bahan pembahasan di konten kita ini. Kalau misalkan teman-teman kerja di kantoran, teman-teman bisa buat tutorial tentang Excel atau Word gitu kan. Banyak anak-anak SMP, anak-anak SMA, SMK, bahkan sampai kuliahan yang butuh gimana sih cara ngerumus ini tambah ini. Gimana sih cara ngerumus ini ngefilterin ini di Excel. Yang asalnya data banyak, akhirnya kita bisa sortir satu-satu. Nah, itu konten juga tuh, konten pembelajaran. Sesuai dengan profesi yang kita punya. Itu kalau misalnya profesi kita tentang administrasi atau tentang pendataan kayak gitu ya. Nah, ada lagi konten yang ngebahas tentang ngebangunan. Gimana sih cara ngaci yang bener? Gimana sih cara kita ngebikin lantai atau kita bikin plesteran-plesteran yang bener? Banyak banget teman-teman gua yang ngambil perum, subsidi atau komersil yang dapurnya tuh belakangnya belum dibikin kan. Nah, dia akhirnya nyari tuh gimana sih caranya kita ketika punya rumah baru, habis itu airnya bermasalah. Gue kebetulan kemarin pindah ke rumah baru dan itu airnya kan bermasalah. Gue nyari tutorial gimana sih cara bikin filter air. Sesederhana itu kita bisa jadiin konten. Nah, terus juga kemarin pas gue pengen ngaci belakang, dapur yang belakang, gue nyari konten tentang ngaci atau plester dapur belakang gitu. Nah, ada juga nyari tutorial tentang gimana sih caranya neplok. Sederhana. Kalau misalnya kulit itu sebetulnya kayak ya udah itu pekerjaan gua gitu. Tapi kalau kita konten kreator itu bisa jadiin pembahasan dan itu pasarnya banyak kok. Pasarnya teman-teman yang baru mulai berkeluarga dan beli rumah, subsidi gitu. Ada lagi teman-teman yang pengen ngebangun rumah atau enggak teman-teman yang pengen ngemodif ruangannya atau rumahnya. Itu yang ketiga tentang konten sesuai dengan profesi yang kita miliki. Nah, yang keempat adalah konten merekam orang lain. Itu sebetulnya boleh nggak sih kalau misalnya kita ngerekam orang lain? Ya, nggak cuma kerekam, tapi kita juga ada interaksi dengan orang-orang itu. Pertama, teman-teman pasti tahu kan, namanya tanjakan si tinjau lawik. Itu kan merekam aktivitas orang, jadi ngelewat tanjakan yang amat ekstrim, itu bisa dijadiin konten. Itu banyak ada truk mundur lagi, terus juga ada motor dua nih, yang kemarin unik ya. Motor dua nih, moge sama motor biasa nih, motor bebek kan. Ternyata moge, itu dia nggak kuat nanjak. Tapi ternyata motor yang kecil, motor bebek, Suprafit kayaknya tuh,
itu bisa nanjak, dan itu kan bisa jadiin konten kan. Wah unik nih, masa motor gede kalah sama motor kecil, iya nggak sih? Nah habis itu si Tinjau Lawi merekam kejadian-kejadian yang ada di jalan-jalan situ kan. Ada lagi youtuber-youtuber yang merekam orang lain, contohnya seperti Alit Susanto. Dia kan merekam gimana sih cara ini ngemodif, membangun motor yang scramble atau jump style atau berat style atau modif-modif yang lain kayak gitulah. Itu direkam sama Alit. Dan si Alit Susanto ini dia sekalian wawancara dengan tukang bengkelnya, tukang bengkelnya, Pak ini harusnya ring berapa sih? Pak ini harusnya kayak gimana sih? Pak ini bentuknya kayak gimana sih? Gitu kan. Jadi kita nggak cuma ngerekam kegiatan orang lain aja, tapi kita juga kayak wawancarai, kita ngebangun obrolan yang mengalir gitu. Nah itu tadi 4 cara yang kita bisa jadikan konten untuk YouTube nanti. Tapi nggak cuma kita menggali potensi-potensi yang kita punya ya, tapi kita harus melihat juga peralatan yang kita miliki. Teman-teman nggak usah minder, karena sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi editing gitu. Yang penting ya udah, prung aja, lakuin aja, asal aja gitu. Daripada kita, wah ini konsepnya kayak gini udah bagus nih. Wah ntar pembahasannya bakal kayak gini nih konsepnya nih. Ntar materinya harus kayak gini nih. Tetapi ketika ngeliat gear yang kita punya atau peralatan yang kita punya, aduh miris pak. Enggak deh, gue minder dah. Ntar aja deh, tunggu beli kamera. Kameranya nggak jadi, kontennya juga nggak jadi. Udah keburu bosan kan. Jadi kita harus memaksimalkan peralatan-peralatan atau gear-gear yang kita punya nih guys. Oke, selanjutnya gimana sih caranya kita mengembangkan channel YouTube? Setelah tadi pembahasannya tentang potensi yang kita punya, potensi dari diri ya, potensi diri yang kita punya, habis itu potensi gear-gear yang kita punya, habis itu gimana sih cara kita mengembangkan channel yang kita miliki agar kita menjadi sukses untuk ber-YouTubean, anjay. Sebenarnya ada banyak pembahasan, cuman gue bakal ngerangkum jadi 4 bagian aja. Tadi kan juga ada 4 kan, ngebangun potensi-potensi apa yang kita miliki agar menjadi bahan untuk konten YouTube kita. Nah, yang pertama kita harus memaksimalkan nih peralatan yang kita punya. Gak usah minder kita punya HP aja, gak usah minder kita ngedit dari HP, tapi yang penting jadi. Ini udah kealaman juga sama gue ya. Gue pas waktu-waktu awal channel gue ngerekam pakai HP. Gue kan ada 2 HP nih, satu buat ngerekam, satu buat mic. Jadi mic-nya tuh ada di dekat mulut kan, jadi biar agar suaranya itu bagus. HP gue rada jauh, biar wide-nya tuh kena lah ya. Nah itu kita harus memaksimalkan peralatan yang kita punya. Karena seiring berjalannya waktu, kalau misalkan channel kita berkembang, channel kita maju, bahkan sampai monet, itu kita bisa nyicil kok, beli ini dulu nih. Widih, gue dapat gaji segini. Kita beli ini lagi deh, berkembang, akhirnya jadi sultan deh. Banyak teman-teman yang kerja di kantor, teman-teman yang kerja di pabrik, yang itu kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Atau bahkan kerjanya dari jam 8 sampai jam 8 lagi, berarti kan itu udah 12 jam kan. Kita kan namanya meluangkan waktu ya, kita nggak usah lama-lama kok untuk membuat konten itu. Setengah jam pun jadi, untuk konten yang durasinya cuma 5 menit. Katakanlah, teman-teman ini dari jam 8 sampai jam 5 kerja nih. Nah, dari jam 5 sampai jam 6, ya udahlah tuh, konten di kantor. Ini kayak gue nih. Gue memaksimalkan waktu yang gue punya di sela-sela kesibukan gue untuk membuat konten-konten yang berfaedah dan bermanfaat untuk teman-teman juga. Itu kalau misalkan kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore ya, kita bisa ngeluangin waktu sejam, 2 jam. Udah nggak apa-apa, ngerekam dulu aja. Untuk ngedit kita bisa lakuinnya malam-malam. Itu kalau misalkan kita punya waktunya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu kita kerja. Kalau misalkan kita yang sibuk banget, kita harus meluangkan waktunya itu paling bisa di weekend. Yang penting meluangkan waktu dan menjadikan itu sebuah konten, ya nggak sih? Walaupun seminggu sekali nggak masalah. Seminggu 2 kali bagus juga. Yang penting kita jalanin dulu aja. Kalau misalnya kita udah jalan, kita bakalan kerasa enaknya nih bikin konten nih. Ternyata asik loh dan ternyata enteng loh karena udah dijalanin dan itu dilakuin terus-menerus. Dan itu bukan menjadi sebuah beban untuk diri kita. Jadi ya udah noting tulus aja, kita jalanin dulu aja lah, anjir. Sama kayak pacaran kan kita jalanin dulu aja, ya gak sih? Kenapa kita belajar SEO? Karena kita tuh bukan artis. Yang ketika kita upload video, itu bakalan orang otomatis bakalan berbondong-bondong untuk melihat video kita. Itu guys. Jadi kalau misalkan artis, itu kan dia kayak bikin thumbnailnya ya udah nggak usah terlalu eye-catching lah, karena udah tahu nama gedenya dia. Kita nggak usah bikin judul-judul yang mudah-mudah dimengerti atau gimana gitu. Bikin judul-judul yang aneh, kalau artis itu udah exposure-nya gede gitu, dan itu yang membedakan kita dengan artis. Kita kan lagi usahakan untuk mengembangkan channel-channel kita, makanya kita harus belajar SEO agar ketika orang ngeklik, ketika orang mencari video, itu yang muncul adalah videonya kita. Nah yang terakhir adalah rajin-rajin upload video. Kita udah belajar pengen ngide apa sih, ternyata kita ngidenya tentang potensi yang kita miliki nih. Kita punya skill ini, punya skill itu. Wah, gue pengen storytelling nih, atau enggak, wah gue pengen mukbang nih. Habis itu alat udah dimiliki juga, tapi kita nggak bikin konten, udah wassalam, itu nggak bakalan bisa atau nggak bakalan bener lah gitu. Jadi untuk YouTuber pemula itu harus sering-sering upload konten. Kenapa?
YouTube itu punya cara tersendiri untuk ngiklanin ke viewers dengan merekomendasikan channel teman-teman. Jadi kita nggak usah pusing nih memikirkan beli viewers atau beli beli jam tayang atau beli subscriber dan lain-lain. Subscriber beli, habis itu jam tayang beli, tiba-tiba di kemudian hari kita kena audit nih, ditemukan bahwa wah ternyata ini kosong nih, atau kita melakukan pelanggaran yang lain, dan itu bisa aja kita dicabut monetnya. Itu tadi beberapa tips untuk teman-teman gimana sih caranya kita ngembangin channel itu dari nol. Gimana caranya kita mikir dari awal konsep, habis itu kita memaksimalkan peralatan yang ada, habis itu kita mengembangkan YouTube dengan belajar SEO. Nah, yang terakhir, rahasia semua YouTuber, gimana caranya mereka sukses adalah yuk mulai untuk bikin konten, untuk bikin video, dan bikin hal-hal kreatif lainnya. Kenapa? Kalau misalkan kita punya konsep, habis itu kita punya alat-alat yang mumpuni, tapi kita nggak bikin konten, ya udah, wassalam aja. Sekian video dari gua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.